Ya, hari ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus, karena setelah kematian Kristus biasanya ada pencurahan Roh Kudus ya, 40 hari itu pencurahan Roh Kudus. Itu ada kan ya ayat-ayatnya ya, Herman? Nanti bisa tolong ditampilkan ya. Saudara, dalam kehidupan kita, kegagalan orang Kristen dan kegagalan hamba-hamba Tuhan biasanya karena kita tidak pernah gini. Siapa yang di sini percaya ada Roh Kudus? Semua pasti percaya. Ya, kita tahu Roh Kudus adalah satu oknum, satu pribadi yang dikatakan di dalam Alkitab. Tapi kalau kita mau berhasil dalam kehidupan Kristenan kita, kita harus menganggap Roh Kudus ini sebagai sahabat, sebagai penolong, dan sebagai adimitra kita. Kegagalan orang Kristen, mereka bukan tidak tahu ada Roh Kudus, mereka tahu dan mereka sangat percaya kepada Roh Kudus dan kuasa-kuasanya. Tapi kegagalan orang Kristen adalah kegagalan untuk menjadikan Roh Kudus sebagai penolong dan sahabatnya, terutama sahabat. Saudara, kalau kita gagal menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat dan penolong kita, akan ada banyak kerugian yang kita alami. Kita banyak perkara yang kita tidak dapat lakukan karena kita gagal menjadikan Roh Kudus sebagai penolong dan sebagai sahabat kita. Namanya kalau seorang sahabat, sahabat yang dekat, itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Saat susah, saat senang, saat apapun yang sedang kita lakukan, sahabat selalu ada di sana. Saudara itu belum tentu ada ketika kita susah. Ketika kita senang belum tentu. Terbukti dengan kita tinggal di Singapura ini, kita jauh dari saudara. Tapi kalau sahabat itu selalu ada, saudara. Ketika kita susah, sahabat selalu ada mendengarkan curhatannya kita. Ketika kita senang, sahabat juga ada di situ untuk merayakan senang kita bersama-sama. Kegagalan orang Kristen bukan karena dia tidak percaya kepada Roh Kudus. Dia sangat percaya kepada Roh Kudus, tapi kegagalan orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, adalah kegagalan menjadikan Roh Kudus sebagai seorang sahabat. Kalau Anda tidak bisa dalam kehidupan saudara menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat, ya mungkin penolong, Anda menjadikan Roh Kudus penolong. Tapi saya melihat jarang sekali orang menjadikan Roh Kudus itu sebagai seorang sahabat. Kalau Anda gagal menjadikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara sebagai seorang sahabat, kehidupan kerohanian Anda akan menderita kerugian. Dan Anda akan tertatih-tatih, Anda akan jatuh bangun. Tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa bantuan Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri dalam perjalanan kehidupannya, Roh Kudus selalu ada di sana, Roh Kudus selalu ada di sana, Roh Kudus ada di sana. Sangat penting untuk mengenal Roh Kudus, ya. Kita buka Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Hari ini saya akan banyak ayat, jadi saya harap Anda tidak ngantuk. Ya, Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap orang Kristen harus dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh, ini peran Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus yang melahirkan Anda menjadi lahir baru, Anda tidak bisa lahir baru. Anda melihat betapa pentingnya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang bisa lahir baru. Roh Kudus yang melahirkan Anda kembali, ya. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, Roh Kudus adalah anak Allah. Jadi kalau Anda tidak dipimpin oleh Roh Allah, kira-kiranya menurut ayat ini, Anda tidak bisa tergolong sebagai anak Allah, ya. Anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Visinya visi Allah, misinya misi Allah, tujuannya tujuan Allah. Kalau misinya misi ambisi, visinya visi keinginan, dia tidak dipimpin oleh Allah. Betapa penting pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak dapat dipimpin menjadi anak-anak Allah, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi buah roh
buah roh. Jadi Roh Kudus yang melahirkan buah itu di dalam kita. Tanpa Roh Kudus Anda tidak bisa menghasilkan buah roh. Yang ada buah jiwa. Kita menganggap, ya kadang-kadang saya pernah ajar orang Kristen jangan salah kamar, karena dianggapnya dia melahirkan buah roh, tapi sebenarnya yang dia lahirkan adalah buah jiwa. Itu mirip-mirip, bedanya tipis, saudara. Tanpa Roh Kudus, buah roh ini tidak akan terproduksi. Tidak akan terproduksi. You cannot produce buah roh tanpa Roh Kudus. Ini penting sekali, saudara. Ini penting sekali. Anda lihat betapa pentingnya Roh Kudus. Ya, dalam kehidupan Yesus, kita akan melihat sekarang dalam kehidupan Yesus. Yesus sejak kelahiran, kematian, kuasanya semua dipimpin oleh Roh Kudus. Kita buka Lukas 1 ayat 35. Dalam benih dan kelahirannya, ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dalam kelahiran Yesus, pembenihannya Yesus, Roh Kudus bekerja. Betul? Anda lihat, ya. Dalam baptisannya di Sungai Yordan, Matius 3 ayat 16. Matius 3, segera sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Setelah dibaptis dalam Sungai Yordan, Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Setelah ini baru dia melakukan pelayanan. Sebelumnya dia tidak melakukan pelayanan. Setelah ini baru dia melakukan pelayanan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Yesus sendiri pun menunggu Roh Kudus. Ya, kita buka lagi Yohanes 3 ayat 34. Yesus diurapi untuk pelayanan. Di sinilah titik tolak pelayanannya yang aktif, ya. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, Yesus diberikan rohnya dengan tidak terbatas setelah dia diurapi oleh Roh Kudus. Jadi kalau tadi kelahirannya dilakukan oleh Roh Kudus, pembenihannya dilakukan oleh Roh Kudus, masuk dalam pelayanannya dia dibaptis dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan ketika dia menyampaikan firman, dia diurapi dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi sudah ada 3 dalam kehidupan Yesus yang Roh Kudus berperan sangat penting dalam pencobaannya di padang gurun. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Dalam masa pencobaannya, Yesus roh untuk dicoba. Anda lihat ini poin-poin penting sehingga Anda bisa tahu melihat betapa pentingnya Roh Kudus. Dalam pelayanannya kita akan melihat dalam pelayanannya. Dalam kuasa roh, Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia seluruh daerah itu. Pelayanannya disertai dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dilakukan oleh Roh Kudus. Dalam penyalipannya, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup oleh roh. Ya, dalam penyalipannya roh juga ada di sana. Roh juga mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan Yesus. Dalam kebangkitannya, Roma 1 ayat 4. Dari antara orang mati, Roma 1 ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Kembali lagi Roh Kudus bekerja dalam kebangkitannya, ya. Roma 8 ayat 11. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Dalam pembenihannya ada Roh Kudus, dalam pencobaannya ada Roh Kudus, dalam mulai pelayanannya ada Roh Kudus dipimpin oleh Roh, dalam pelayanannya dikuasai oleh Roh, dalam kematiannya dia dipimpin juga oleh Roh, dalam kebangkitannya dibangkitkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Tidak ada satupun yang Yesus lakukan tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Dan kadang-kadang kita lupa bertanya kepada Roh Kudus. Secara pikiran kita tahu
Roh Kudus menolong, Roh Kudus penuh kuasa, Roh Kudus begini, Roh Kudus begini. Tapi ketika Anda hanya menganggap bahwa dia adalah suatu oknum, satu penolong, satu kuasa yang memiliki kuasa yang luar biasa, dan Anda gagal menjadikan dia sebagai sahabat dan penolong yang mendampingi Anda sebagai adi mitra kerja Anda dalam kehidupan, saya katakan, bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam kehidupan. Dalam usahakah, dalam pekerjaankah, dalam keluargakah, dalam segala macam, ketika Anda gagal menjadikan dia pendamping Anda akan rugi besar. Yesus sudah terbukti segalanya dia mengandalkan Roh Kudus dalam menghembusi Rasul Kristus dengan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22, katakanlah begini, Yohanes ini Yosua. Oh, yes. Yohanes 20, mana si Yohanes nggak masuk ya? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ketika dia bangkit, dia naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus bagi kita. Anda melihat sekarang betapa pentingnya Roh Kudus. Ketika Anda gagal menjadikan dia pendamping Anda yang utama dan terutama, Anda gagal menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Ini perlu proses, saudara. Ini perlu proses. Kebanyakan orang Kristen tahu tentang kuasa Roh. Orang Kristen tahu tentang pekerjaan Roh Kudus. Orang Kristen tahu tentang kuasa Roh Kudus. Tapi kadang-kadang Roh Kudus jauh. Roh Kudus di sebelah sana, kita di sebelah sini. Kadang-kadang kita lupa segala perkara, kita lupa tanya sama Roh Kudus. Kadang-kadang segala perkara kita lebih banyak daripada kita datang kepada Roh Kudus. Sehingga ketika kita mengalami hal itu, kita menderita kerugian besar. Dalam pekerjaan, saya mencoba melatih diri saya untuk bersandar kepada Roh Kudus. Dalam pekerjaan, saudara, Tuhan ini gimana ya? Roh Kudus ini gimana ya? Roh Kudus ini gimana ya? Roh Kudus ini gimana ya? Dan Anda tahu apa yang Roh Kudus atur buat saya? Kalau Roh Kudus bekerja, dia tidak akan memungkinkan kita untuk meninggalkan kewajiban kita. Saya itu kalau di kantor itu, saya paling gak mau disibukkan dengan urusan-urusan di tangan. Jadi buat saya lebih baik saya taruh pegawai di situ supaya saya nggak terlalu sibuk, supaya saya bisa lebih mendalami firman Tuhan. Tapi Roh Kudus ketika saya mencoba untuk menjadikan Roh Kudus adi mitra saya, Roh Kudus berbicara begini kepada saya, kerjakan itu dulu, kerjakan itu dulu, kerjakan itu dulu. Saya bilang, Tuhan, kalau saya kerjain itu nggak kelar sehari. Saya bilang, saya mau ngabisin ini. Saya bilang, ayah saya pelajari, kerjakan itu dulu, baru kerjakan ini. Saudara, ketika Anda percaya kalau Roh Kudus memimpin Anda, dia tidak akan membiarkan Anda meninggalkan kewajiban Anda. Dan ketika Anda harus pergi melayani, Roh Kudus juga pasti akan melindungi apa yang Anda tinggalkan. Dan dia pasti membereskan segala perkara yang Anda perlukan. Makanya kadang-kadang saya pergi, saya pergi aja. Karena saya ingat Roh Kudus, saya mesti pergi. Kan kesannya juga lo yang suruh kan. Ya kan? Jadi ini gimana? Ya udah jalan aja. Atur aja ini. Anda percaya tidak? Anda boleh tanya Bun. Ketika saya pergi ke Israel, ya, saya bilang, Tuhan, 10 hari nih. Si Bun sendiri nih di kantor. Saya bilang, si Bun sendiri nih, anak-anak cuma si Lala doang. Memang ada mertua saya agak sedikit tenang dengan ada mertua saya. Tapi kantor kalau dulu saya punya pegawai kan. Sekarang saya nggak punya. Saya bilang, Tuhan, kalau dia sendiri kasihan juga ya, mesti pantang-panting kesana kesini. Aduh Tuhan, gimana ya? Saya bilang, pokoknya Tuhan, kalau Engkau suruh saya ke Israel, ya Roh Kudus, Engkau akan memimpin. Benar saudara, benar. Orang boleh bilang kebetulan, ya, tapi berkali-kali kebetulan itu kejadian kepada saya. Jadi tak kebetulan gitu loh. Dalam 2 minggu sebelum saya pergi, semua numpuk, paku. Saya nggak sempet, ini nggak sempet, paku, semua kejadian. Begitu hari saya mau pergi, beberapa hari kemudian saya mau pergi, Anda boleh tanya Pun, semua beres. Dan dia cuma ditinggalkan satu proyek, saudara. Tuhan tahu batas kemampuan kita sampai mana. Semua beres, barang ini selesai, barang ini selesai. Begitu saya pergi, semuanya kosong gitu loh. Sampai waktu saya pulang lagi, ya, itu juga
tidak terlalu banyak gitu loh. Saya bilang, benar ya, benar-benar ya Tuhan menyiapkan segala perkara. Bisa sampai itu pengiriman barang tuh sampai kayak di stop gitu loh, kayak di stop, semua dikeluarin dulu, semua dijalanin dulu. Sampai begitu saya pergi, semuanya sudah beres dan saya percaya dia pun ringan ketika saya pergi. Lalu ketika saya pulang, ada apa? Dia kata, nggak ada apa-apa ya, semua biasa-biasa aja. Dia bilang, ini saya mau seminar seminggu. Sama juga saudara, pekerjaan semua beres, kerjakan dulu. Saya mau pergi, kayaknya sudah beres. Itu Roh Kudus sebagai penolong. Ketika saya mulai melatih diri saya, melatih hidup saya, hari ini saya lupa lagi tanya sama Roh Kudus, berantakan lagi. Oh ya udahlah Tuhan, habis gimana tuh saya lupa. Ya ampuni aja Tuhan, ya besok better lah. Kalau hari ini saya tanya sama Roh Kudus 2 kali, ya besok mungkin 3 kali atau mungkin besok sekali. Doesn't matter. Tapi kita mulai mempercayakan hidup kita kepada Roh Kudus, mulai mempercayakan hidup kita kepada Roh Kudus. Ketika kita mulai menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat dan pendamping, saya katakan dalam segala segi kehidupan, itu Roh Kudus mengatur satu demi satu. Bahkan hal-hal yang terkecil juga ya. Kamu telepon si Anu, kadang-kadang saya suka bandel. Saya ini orang paling bandel. Roh Kudus cewek. Roh Kudus. Saya tuh orangnya mau gampang. Semua orang tahu saya ini mau gampang, saya ini nggak mau susah. Jadi kalau apa udah bayar aja, udah beres. Kamu telepon ini, kamu tanya ini. Tuhan tapi dia begini. Kamu tanya ini, tapi Tuhan begini. Kamu tanya ini. Begitu saya nggak mau, tapi Tuhan. Semuanya nggak ada yang gue. Akhirnya saya mesti telepon dia orang lagi. Kalau sejak awal saya telepon orang itu, tidak ada yang masalah sebenarnya. Saya mulai mencoba berlatih lagi. Setiap hari berlatih lagi, menjadikan Roh Kudus sebagai pendamping, Apapun yang kita tidak bisa lakukan, ketika kita tidak bisa melakukannya, Roh Kudus yang akan membantu melakukannya bagi kita. Jadikan Roh Kudus itu pendamping dalam hidup Anda, sebagai seorang sahabat dan sebagai seorang penolong. Ketika Roh Kudus suruh jalan, percaya. Kalau seandainya begini, Anda punya anak kan? Ya kan? Anda punya anak, itu tanggung jawab Anda. Betul? Masa ketika Roh Kudus suruh Anda melakukan sesuatu, masa Roh Kudus menelantarkan anak Anda? Nggak mungkin kan? Pasti Roh Kudus akan mengatur segala sesuatu supaya anak Anda terjamin. Kalau Roh Kudus menyuruh Anda melakukan sesuatu, pasti Roh Kudus akan memberikan segala apa yang Anda perlukan untuk Anda melakukan itu. Anak dari mana? Dari Tuhan kan? Pekerjaan dari mana? Dari Tuhan. Usaha dari mana? Dari Tuhan. Pelayanan dari mana? Dari Tuhan. Duit dari mana? Dari Tuhan. Kalau Roh Kudus, kalau semuanya juga dari Roh Kudus, dari Tuhan, kira-kiranya nggak akan ngegegelo kali. Ngerti bahasa saya? Nggak akan ngegegelo kali itu Tuhan nyuruh kita menelantarkan semua yang sudah Dia berikan kepada kita. Betul? Masalahnya kita tidak menjadikan Dia penolong, kita tidak percaya enough. We don't trust Him enough. Kita tidak menjadikan Dia adimitra kita. Kegagalan kita bukan karena kuasa Roh Kudus. Kegagalan kita adalah karena kita gagal menjadikan Dia sahabat kita, menjadikan pendamping kita dalam kehidupan kita. Anda akan lebih besar. Ya, lebih jauh. Ya. Orang Kristen harus menerima Roh Kudus dan baru dapat menerima karunia Roh untuk kepentingan tubuh. Ya, ini. Kadang-kadang orang kepenuhan Roh Kudus, jujur, mau apa? Mau kuasa, mau pamer biasanya. Ya, baptisan Roh Kudus itu untuk bersatu di dalam tubuh Kristus. Baptisan air mempersatukan Anda dengan Kristus. Baptisan Roh Kudus mempersatukan Anda dengan tubuh Kristus. Kita buka ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 13.
1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kudus, kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi baptisan roh kudus itu bukan cuma sekadar terima kuasa dan power, tapi Anda dibaptis oleh roh kudus itu Anda dipersatukan dengan tubuh Kristus. Jadi kalau Anda sudah mengikuti pimpinan roh kudus, Anda tidak mungkin bersatu dengan tubuh Kristus. Selama Anda tidak dipimpin oleh roh kudus, yang ada gujrut, bahasa Sunda bilang gujrut, saya nggak tahu Anda mengerti apa tidak, yang ada kacau, saudara. Semua yang dipimpin oleh roh Allah menjadi anak Allah, roh kudus. Anda dipenuhi oleh roh kudus, dibaptis oleh roh kudus, Anda dibaptis in spirit into body of Christ. Baptisan air, baptis in water into Christ. Mengerti, saudara? Tanpa roh kudus, Anda tidak bisa pernah menjadi satu tubuh Kristus. Ini penting, saudara. Ketika Anda tidak mengikuti pimpinan roh kudus, Anda tidak bisa menjadi satu tubuh Kristus. Ya. Hal yang ketiga, saudara, orang Kristen harus mengenal roh kudus, cara-cara kerjanya, perbuatan-perbuatannya, dan sifat-sifatnya. Dia guru, dia pemimpin. Ingat, dia pemimpin. Dia sahabat dan penolong. Roh itu dalam bahasa Yunani adalah penema. Penema itu sama dengan angin, udara, nafas, yang artinya nafas kehidupan. Jadi roh kudus itu adalah nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau Anda tidak menjadikan dia pemimpin Anda tidak punya nafas kehidupan secara rohani. Mengerti? Anda tidak punya kehidupan nafas secara rohani karena Anda tidak menjadikan dia nafas kehidupan Anda. Nafas kehidupan Anda. Ya, penema, angin, udara, nafas kehidupan. Kita harus mengakui Roh Kudus sebagai satu oknum atau pribadi. Sekarang saya akan masuk kepada cara-cara kerja Roh Kudus itu seperti apa. Banyak orang bertanya, dari mana sih lo tahu kalau Roh Kudus atau bukan Roh Kudus atau Roh Kudus? Ya. Tidak ada cara lain, saudara. Anda tidak akan mengenal suami saya pun sebagaimana saya mengenal dia. Betul? Karena saya bergaul dengan dia setiap hari. 24 jam sehari saya kerja bareng sama dia, saya tidur sama dia, saya makan sama dia, saya kemana-mana pergi semua sama dia. Anda tidak akan mengenal bun seperti saya mengenal dia. Tidak ada cara lain ketika Anda mau tahu bagaimana caranya membedakan antara Roh Kudus dengan roh yang lain. Anda mesti bergaul. Oh, ada banyak salah paham antara saya dengan bun tahun-tahun pertama kita pernikahan. Siapa yang tidak? 1, 2, 3 tahun, 4 tahun aja mau ribut melulu. 1, 2, 3 tahun pertama dengan Roh Kudus juga salah melulu. Ya, tapi semakin lama kita berjalan dengan Roh Kudus, kita tahu kan ini bukan Roh Kudus ya. Sebagai bilang, salah lagi, Tuhan, tapi nggak apa-apa, akuilah dia di dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita punya hati murni, melakukan, saya pikir ini memang Roh Kudus, tapi ternyata bukan gitu loh. Ya Roh Kudus juga nggak marah. Aduh Tuhan, sorry saya nggak tahu. Oke, berjalan lagi, mulai jalan lagi, bergaul lagi. Saya pernah sebagai Tuhan, saya sampai saya tidak berbuat apa-apa, saya takut salah. Saya takut salah Tuhan. Ini Roh Kudus atau Roh Kudus atau saya atau siapa ini ya? Lalu saya dapat ayat itu. Anda tahu ayat itu? Akuilah dia di dalam setiap jalanmu, maka dia akan meluruskan segala jalanmu. Kalau kita anak Allah, ya, justru saya ditegur dengan hal seperti itu. Ketika kita terlalu takut untuk berbuat salah, itu sebenarnya adalah kesombongan, salah satu bentuk kesombongan. Siapa di dunia ini yang tidak pernah bersalah? Tidak ada. Semua punya salah, semua punya kegagalan. Tapi ketika kita melakukan kegagalan itu dan mengakuinya di hadapan Tuhan, oh Tuhan ternyata salah ya, gitu loh. Ya it's okay, doesn't matter gitu loh. Asal engkau balik, engkau bertobat, dia akan meluruskan jalanmu. Masa sih kalau kita sesat itu ya Tuhan membiarkan kita sesat terus? Betul? Saya aja Catherine, kalau dia salah jalan, saya panggil sekali, 2 kali, 3 kali saya hantem.
membiarkan kita sesat terus kali. Selama kita mengakui dia di dalam setiap jalan kita. Kalau kita tidak mengakui, ya kata-katanya gimana tuh? Betul saudara? Jadi sebenarnya tidak perlu takut kita jatuh, tidak perlu takut kita salah. Justru dengan kesalahan itu dan kegagalan itu dan kejatuhan itu, kita belajar mengenal Roh Kudus. Kita belajar mengenal sifat-sifat dia, cara kerja dia, bagaimana dia bekerja, perbedaan dia dengan roh-roh yang lain. Kita jadi tahu, oh ternyata saya ini paling bodoh dalam jalan. Ya, rasanya semua orang di kepala punya GPS. Saya tuh nggak punya. Terus terang, saya tuh nggak punya. Saya pernah keluar dari Next, ya. Semua orang kalau ke rumah saya jalan kan, dari Next tuh suka jalan gitu ya. Saya keluar, saya nggak tahu arah saudara, mau pulang loh, saya nggak tahu arah. Saya sampai telepon sama Bun, ini gue udah keluar dari Next, gue jalan kemana ya? Lu jalan lain aja katanya, lu ini jalan lain nanti bisa ke kiri, bisa ke kanan. Gue mau yang mana? Saya ini nggak punya loh saudara, saya tuh nggak tahu kenapa saya tuh paling berat sama jalan. Kalau Tuhan Yesus nggak temukan saya dan bawa ke surga, saya nggak akan nyampe. Ya, saya tuh paling bodoh dengan arah jalan, saudara. Tapi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, ya Roh Kudus kasih tahu ini. Ya kalaupun kita salah-salah jalan, ya, dan justru dengan saya nyasar, saya jadi tahu, oh ternyata di sini tuh ada ini, gue pernah nyasar tuh ke sana. Ingat nggak? Ingat, saudara. Karena apa? Karena saya pernah nyasar ke sana. Berjalan bersama dengan Roh Kudus pun tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain kecuali Anda bergaul justru dengan nyasar-nyasarnya itu. Oh nggak mau ke sana, gue tahu itu nyasar, salah arah itu ke sana, salah kamar gue ke sana. Karena udah pernah ngalamin. Jadi tahu, kayaknya Roh Kudus nggak begini deh. Oh kayaknya ini benar Roh Kudus. Kayaknya ini nggak begini deh. Oh kayaknya ini salah nih. Tidak ada cara lain ketika Anda mau membedakan mana itu Roh Kudus dan mana itu bukan. Anda mesti berjalan dengan kegagalan, dengan kesalahan, dengan kejatuhan, dengan segala perkara. Percaya saja, akuilah dia di dalam segala jalanmu, dan dia akan meluruskannya bagimu. Tapi kalau Anda terlalu takut untuk jatuh, Anda tidak akan pernah mengenal Roh Kudus itu seperti apa. Dan Anda kembali lagi akan gagal menjadikan dia pendamping. Makanya nggak menang-menang, saudara. Ya, kita harus mengakui dia sebagai satu oknum. Karena Roh Kudus adalah suatu oknum, maka dia dapat didukakan. Efesus 4 ayat 30. Jangan tidur ya, jangan tidur. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti Roh Kudus dapat didukakan tidak? Dapat. Roh Kudus dapat didustai. Kisah Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Jadi hatimu bisa dikuasai oleh iblis tidak? Oh bisa, siapa bilang tidak Ananias saja bisa, kita lebih dari Ananias? Tidak. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa didustai walaupun dia tahu, tapi dia dapat didustai, ya. Karena dia suatu oknum, dia dapat dihujat dan dilawan. Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Karena dia adalah suatu oknum, hati-hati kita bisa menghujat Roh Kudus, ya. Bisa dihalangi atau ditentang. Kisah Rasul 7 ayat 51. Kisah Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa ditentang, Roh Kudus itu bisa dihalangi loh. Ini King James berkata dapat dihalangi. Jadi kita dapat menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Siapa bilang tidak? Tidak, dia tidak akan interfere dengan free will manusia. Dia bisa dihalangi, ya, dicobai. Kisah Rasul 5 ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Jadi Roh Tuhan bisa dicobai? Nggak bisa. Bisa. Jadi kalau Anda berpikir memang Roh Kudus powerful, tapi dia tidak bisa dijamah, Anda salah. Dia bisa kita halangi, dia bisa kita hujat, dia bisa kita lawan, dia bisa kita dustai, dia bisa kita
cobai, durhaka atau dilukai. Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Berarti kita bisa memberontak kepada Roh Kudus dan mendukakan Roh Kudusnya, bisa. Karena dia adalah suatu oknum. Dia adalah suatu oknum. Jadi mulai sejak saat ini kita mesti berhati-hati. Kita mendukai Roh Kudusnya, kita memberontak enggak. Cek segala perkara, uji segala roh. Uji segala roh. Karena dia suatu oknum, dia suatu pribadi. Dia bisa kita halangi, dia bisa kita hujat, dia bisa kita cobai, dia bisa kita dustai. Ya. Lalu bagaimana cara-cara kerjanya Roh Kudus? Cara kerjanya Roh Kudus, ya, seperti apa Roh Kudus itu bekerja, seperti apa? Roh Kudus itu berbicara. Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Roh Kudus bisa berbicara. Jadi jangan heran. Roh Kudus ngomong sama gua. Kadang-kadang emang Tuhan gak ada kerjaan ngomong sama lu? Ya, Roh Kudus bisa berbicara. Ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Jadi Roh Kudus itu memang berbicara. Jadi kalau Roh Kudus berbicara di dalam hati Anda, memang dia bisa berbicara. Jangan ditentang itu, jangan ditepis itu. Kadang-kadang ini begini, dia berbicara, dia bisa bicara, ya. Dia bisa menyelidiki segala perkara. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi dia menyelidiki segala sesuatu. Jadi kadang-kadang kok ini begini ya. Dia menyelidiki terutama hati kita, murni apa enggak. Kadang-kadang ya, 2 minggu yang lalu ya, saya bicara tentang doa. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus membereskan dalam hal hati kita. Apakah kita ingin diberkati karena kita ingin diberkati, atau karena kehendak Allah kita diberkati? Dasarnya ini berbeda, saudara. Walaupun memang kita diberkati itu adalah kehendak Allah, tapi kalau banyak karena keinginan kita, itu beda. Itu berbeda. Roh Kudus menyelidiki hati. Ya, Roh Kudus bisa menyelidiki segala perkara. Ya, Roh Kudus menyaksikan. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi yang bersaksi itu Roh Kudus yang ada di dalam kita, bukan kita lagi. Kesaksian Roh Kudus itu tidak pernah salah, dia kebenaran. Jadi perhatikan saudara, ini Roh Kudus itu bisa bersaksi. Kalau saya baca satu-satu nanti nggak kelar-kelar, saya kebut aja ya. Roh Kudus mengajar, Anda catat aja Yohanes 14 ayat 26. Jadi kalau Anda diajar satu perkara, ya jangan heran. Memang tugas dia adalah mengajar Anda dalam segala perkara dalam kehidupan Anda, memanggil dan menempatkan orang-orang dalam pekerjaannya. Kisah Rasul 13 ayat 2, Kisah Rasul 20 ayat 28. Jadi Roh Kudus yang memanggil dan menempatkan orang-orang pada tempatnya. Bukan kita, saudara, bukan kita. Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang menyaksikan, Roh Kudus yang memanggil orang-orang, menempatkan pada posisinya. Ya, Roh Kudus memohon. Roh Kudus bisa memohon. Roma 8 ayat 26. Ya, saya mau relasikan ini dengan doa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Soalnya gini, mungkin beberapa orang tahu saya pinjam kesaksian ini. Ya, saya ketemu dalam doa-doa di rumah saya, lalu saya berdoa. Saya mendapat satu ayat, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sampai sekarang kau belum meminta apapun daripadaku. Saya bingung, ayat itu keluar. Kayaknya kalau udah minta, dari dulu udah minta banyak kali. Gak mungkin lah dia kagak minta.
Ya, tapi ayat itu terus datang, mintalah maka diberikan kepadamu. Sampai saat ini engkau belum meminta apapun daripadaku. Saya makin bingung lagi, yang benar nih Tuhan, minta udah banyak kali, nggak mungkin nggak minta. Tapi ternyata saudara benar. Kadang-kadang ya permintaan kita itu, apa yang ada di dalam dasar hati kita itu banyak tertutup. Nah ini pengajaran Roh Kudus, banyak tertutup saudara. Malah waktu itu saya mau pakai ini sebagai contoh, kata Tuhan kegedean, kasih yang lebih kecil. Saya bilang, kasih yang lebih kecil. Ini ketutup semuanya. Jadi yang diminta tuh ya bukan yang dia mau sebenarnya, tapi yang di luar-luar ini nih. Lalu saya tanya nih, ini singkirin dulu, ini singkirin dulu. Nah baru kamu tahu apa yang kamu minta. Tapi untuk menyingkirkan ini, saudara, ya itu nggak mudah. Ingat waktu Yesus kata di sebelah sungai apa itu, Bethesda yang bergoyang, ya, mau nggak kau sembuh sama orang lumpuh itu? Apa yang dia jawab? Bukan dia jawab mau apa nggak, itu kan simple question kan? Mau nggak kamu sembuh? Lalu dia jawab apa, nggak nyambung sekali kan jawabannya. Tapi Tuhan dia bilang ya, kalau kolam itu bergoyang, tidak ada yang nyemplungin saya ke sana. Iya, kalau saya jadi Tuhan, gue nggak nanya itu, tahu lo mau sembuh. Tapi dia aja dengan jawabannya, kalau itu goyang nggak ada yang mau nyemplungin gue ke sana. Padahal Yesus tanya, mau nggak lu sembuh? Mengerti saudara? Kadang-kadang kita tidak meminta apa yang kita mau. Kadang-kadang kita nggak nyambung sama Tuhan. Apa susahnya aja kita mau? True to the heart. True to the heart. Salah satu saat saya dapat kondo, Tuhan ajarin kepada saya mengenai doa. How to pray true to the heart. Tuhan, saya mau rumah itu. Saya tidak berkata kepada Tuhan, nggak mungkin Tuhan, itu DP-nya udah berapa? Ini udah berapa? Tapi saya bilang, oke Tuhan, I want to be true to the heart. I don't care about other things. Karena pertanyaanmu mau apa enggak, apa yang aku mau bagian nyukupin, bukan bagian gue kali. Bagian orang ngangkat itu dan nyemplungin ke kolam, bagian gue kali, karena bukan itu pertanyaan Yesus. Betul? Berapa banyak dari antara kita yang kalau Tuhan suruh kita meminta, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa meminta. Percaya sama saya. Kalau Anda tidak minta sama Roh Kudus, Tuhan, berikan kepadaku Roh Kudus untuk memohon. Permohonan Anda tidak pernah tepat. Sama seperti orang itu yang lumpuh itu. Kalau itu yang goyang, gue nggak ada yang nyemplungin ke situ. Kata Tuhan, gue nggak nanya itu, lu mau apa yang sembuh? Tanpa Roh Kudus Anda tidak bisa meminta dengan benar. Roh Kudus tugasnya memohon buat Anda. Makanya kenapa setiap kali saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya doakan? Bagaimana saya harus mendoakannya? Karena Roh Kudus yang menggerakkan dalam hati saya untuk memohon dengan benar dan tepat. Ya. Roh Kudus itu berseru, Galatia 4 ayat 6. Roh Kudus itu memimpin, Roh Kudus itu mengatur, Roh Kudus itu menjadikan, Roh Kudus itu mengisahkan. Nah ini, menjadikan. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Tadi roh dalam bahasa Yunani apa? Tidur semua kayaknya. Roh dalam bahasa Yunani apa? Pneuma. Pneuma artinya angin, nafas. Jadi nafas yang maha kuasa membuat aku. Buka Kejadian 1 ayat 1. Buka Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk. Terus ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kira-kiranya kalau Allah berfirman, ada nafas nggak yang keluar? Anda berbicara, ada nafas nggak yang keluar? Ada, betul. Nafasnya Allah. Jadi ketika Allah berfirman, jadilah terang, firman itu keluar.
Siapa yang menjadikan? Nafas itu menjadikan. Tadi Ayub betul kan? Nafas Allah yang membuat aku hidup. Betul? Jadi dalam karya penciptaan, ketika Allah berfirman memberikan perintah, nafas roh Allah itu bekerja. Jadi siapa yang menjadikan bumi? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus punya kuasa. Kalau ini. Ini. Allah kerajaan sorga, anaknya punya kuasa, Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita. Kalau kita tidak dekat dengan Roh Kudus, siapa sebenarnya yang memimpin itu semua? Roh Kudus itu GM-nya, betul, General Manager-nya. Jadi kalau kita nggak dekat sama Roh Kudus, bisa nggak itu kepunyaan Allah diatur sama Roh Kudus? Atau Roh Kudus siapa lu? Wah, anak. Betul. Kalau Anda mau menjadikan nafas hidup Allah itu jadi dalam kehidupan, karena segala sesuatu dijadikan oleh Roh Kudus. Berfirmanlah Allah, terang itu jadi. Nafas itu menjadikan. Firman keluar, nafas itu menjadikan. Ketika Anda menjadikan dia adimitra Anda, penolong Anda, dan pendamping Anda, pasti semuanya jadi. Kalau Roh Kudus yang memohon jadi enggak? Kalau Roh Kudus yang berseru jadi enggak? Kalau Roh Kudus yang bersaksi jadi enggak? Kalau Roh Kudus yang memimpin jadi enggak? Jadi. Tapi masalahnya berapa banyak orang yang mau menjadikan Yesus sebagai penolong dan pendamping? Kita cuma tahu dia berkuasa, and that's about it. Don't touch about my life. Betul? Kita punya attitude seperti itu dengan Roh Kudus. Padahal dia GM-nya kerajaan sorga. Kita kalau usaha aja, kalau kita nggak dapet sama GM-nya, nggak dapet tender kan? Ya kan? Dan Anda bertanya, kenapa Anda gagal? Kenapa Anda nggak menang? Ya, Roh Kudus menjadikan, Roh Kudus menginsafkan, Roh Kudus menyucikan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus memberi karunia, Roh Kudus mengerjakan mujizat. Jadi yang mengerjakan itu mujizat. Mujizat itu adalah Roh Kudus. Satu lagi. Jadi udah mengerti ya betapa pentingnya Roh Kudus, bahwa Yesus dalam kelahirannya, pembenihannya, kematiannya, kebangkitannya, pelayanannya, kebangkitannya, semua ada Roh Kudus. Kegagalan Anda menjadikan dia adimitra Anda, itu kerugian bagi Anda. Anda sudah tahu ya cara-cara kerjanya ya. Karena dia oknum, dia dapat didukakan, hati-hati, dia dapat dihujat, dia dapat dilawan, dia dapat ditentang, dia dapat diberontaki, dia dapat didustai. Cara-cara kerjanya, dia dapat berbicara, dia menyelidiki segala perkara, dia menyatakan, menyaksikan, mengajar, memanggil, memohon, berseru, memimpin, mengatur, menjadikan, menginsafkan, menyucikan, menolong, memberi karunia-karunia, dan mengerjakan mujizat ya. Nah, berkaitan dengan penolong. Nah, sebelum saya masuk ke dalam berkaitan dengan penolong ya, kita mau buka dalam Yohanes 16 ayat 5-4 supaya mengerti benar, dan mulai sejak saat ini Anda pulang dan mulai belajar untuk menjadikan Roh Kudus ini sebagai adimitra dan pendamping Anda dan penolong Anda. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Ini siapa? Siapa? Yesus. Pergi kepada siapa? Bapa. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Terus? Tetapi karena aku menyatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Benar ya, Yohanes 16 ayat 5-7. Terus? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi ketika Yesus pergi, siapa yang datang menggantikan Yesus? Ketika Yesus pergi, siapa yang datang menggantikan Yesus? Pertukaran pribadi ilahi ini ada, saudara. Jadi ketika Anda menjadikan Yesus Roh Kudus pendamping Anda, siapa yang sebenarnya Anda jadikan pendamping? Yesus. Karena Yesus sekarang ada surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dia mengirimkan penghibur, penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Jadi di surga kita punya Yesus yang senantiasa duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan kesaksian tentang kita. Di bumi kita punya siapa? Kita punya Roh Kudus ya. Kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 16-18. Yohanes 14. Aku akan meminta kepada
kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini disebut juga dengan Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi orang dunia itu akan menganggap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu rada-rada gitu loh. Memang dunia nggak kenal Dia. Kita sudah ikut seminar itu, bukan? Manusia rohani dapat mendengar perkenalan-perkenalan rohani, manusia jismani tidak. Ya, jadi bahwa mereka nggak bisa dan tidak mengenal, tetapi kamu mengenal Dia, kita mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Terus, ini sampai 18? Ya, ini sampai 18? Ya, jadi penolong yang disebut dengan penolong itu parakletos. Parakletos itu seseorang yang dipanggil untuk mendampingi atau menolong, ya. Jadi kalau kita ada dalam satu court itu apa? Pengadilan, ya. Ada yang mendampingi kita apa? Advokat, pengacara. Betul? Pengacara. Anak simpan dulu ayat ini ya. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu 1 Yohanes 2 ayat 1 mempunyai seorang pengantara pada Bapa, benar, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus ayat 2, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk mendamaikan seluruh dunia. Ya, penolong, pengantara adalah advokat, pengacara, dan pembela. Tadi saya katakan ketika Yesus naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Dia jadi penolong kita, jadi advokat kita, jadi pengacara kita, dengan membawa darahnya sendiri. Kira-kira kalau Dia datang sama Bapak bawa darahnya sendiri, Bapak luluh nggak? Kalau nggak luluh, kebangetan tuh Bapak. Benar? Di surga kita punya Yesus sebagai advokat kita, pengacara kita, penolong kita. Di bumi, bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 16 dan 18, kita punya siapa? Kita punya Roh Kudus. Kita punya pendamping di bumi, punya pengacara, punya advokat yang membela kita di bumi. Dan di surga, di sebelah Allah Bapa, kita punya Yesus yang membawa darah anaknya sendiri yang membela kita. Kurang apa tuh? Lalu kenapa Tuhan saya begini? Kesalahannya, orang Kristen gagal menjadikan Dia advokat. Kita gagal menjadikan Dia pengacara kita. Kita gagal menjadikan Dia sahabat kita. Kita gagal menjadi adimitra, menjadikan Dia dalam segala perkara lah, pendamping dalam segala perkara. Padahal kita punya Yesus di surga dan kita punya Roh Kudus di bumi. Amin saudara. Amin saudara. Jadi mulai saat ini, kalau kita pulang pada pagi hari ini, apapun pergumulan Anda, percaya Roh Kudus itu memimpin. Jadikan Dia sahabat, jadikan Dia adimitra, jadikan Dia pendamping, pengacara, pemimpin, guru, dan pengajar. Penema itu nafas kehidupan. Tanpa Roh Kudus, kehidupan rohani Anda tidak akan berkembang. Amin. Masa-masa ini pencurahan Roh Kudus, tapi saya percaya sebenarnya Roh Kudus tidak pernah berhenti dicurahkan. Ya, jadi mulai saat ini saya harap Anda mengerti betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya karya Dia. Kalau Yesus aja segala sesuatunya dilakukan oleh Roh Kudus, terlebih kita. Yuk, udah 12:15. Yuk, kita mau berdoa.